Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh teman untuk membahas ini, Bu. Apalagi hari ini sudah larut malam, pihak Jepang tidak akan menyulitkan kita untuk membahas perencanaan proklamasi. Saya punya ide, kita akan meminjam rumah perwira Jepang sama nama Maeda. Kemerdekaan yang akan dilangsungkan esok hari. Terima kasih Pak Panjera. Perumusan teks proklamasi dilakukan di Rumah Makan Maeda. 3 eksponen pemuda yaitu Soekarni, Sudiro, dan B.M. Maeda menyaksikan Soekarno, Mohatta, dan Mr. Ahmad Soebardjo membahas perumusan naskah proklamasi. Acara perumusan naskah proklamasi berjalan lancar, tidak ditemukan kesulitan untuk menemukan rumusan yang tepat sebagai hasil pembicaraan mereka bertiga diperoleh rumus yang ditulis tangan oleh Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 4.00 WIB, dibincangkanlah rumusan naskah proklamasi untuk yang pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di Rumah Maeda yang langsung disetujui. Namun kemudian timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan mendatangani naskah proklamasi. Menurut saya, naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Kenapa? Lantas siapa yang menandatangani? PPKI kan bentukan lembaga dari Jepang. Kita sudah sepakat untuk tidak campuri dari Jepang. Karena bagaimana ini, Bu? Silakan dari kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini. Jika naskah ini didatangi oleh hadirin yang datang saat ini seperti Amerika ketika mendatangi deklarasinya. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Kita tidak boleh meniru. Bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju dan saya punya usul. Yang mendatangani teks cukup 2 orang saja, yaitu Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Bagaimana? Usul yang bagus, bagaimana hadirin? Setelah semuanya setuju, Soekarno memerintah Sayuti Melik untuk mengetik teks proklamasi. Tolonglah kau ketik teks proklamasi ini dan jagalah teks ini dengan baik-baik. Sayuti Melik pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 4.30 WIB. Lalu semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian para pemuda mengirim kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba, mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan, menyebarkan beberapa pamflet ke penjuru Jakarta dan sekitarnya. Pengeras suara diusahakan adanya semua dilakukan agar rakyat dapat turut menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Alhamdulillah, akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di saat-saat yang cukup menguras pikiran ini. Terima kasih Gusti Allah yang telah memberikan jalan pada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang nanti akan kita iringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Bun, Bapak sampai lupa.
Bu, kalau begitu bagaimana jika ibu saja yang menjahitkan bendera? Tapi ibu tidak punya kain. Pak, kain yang ada hanya kain merah dan putih apa tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana, yang penting kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Baiklah Pak, dan ibu punya ide, kita menamakan saja benderanya sang saka merah putih, bagaimana? Ide yang bagus. Ya, bendera pusaka sang saka dan warnanya merah putih menjadi sang saka merah putih brilian. Sudah, sebaiknya Bapak bersiap sana menyusun pidato yang nanti akan Bapak bacakan. Hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 WIB di Jalan Panggasaan Timur 056 dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Murti, tolong Anda kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa ini. Siap, Bung, saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Kalian jaga bendera ini. Kalian dapat kehormatan untuk mengibarkan bendera ini untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Tiba saatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh pejuang Indonesia telah hadir di lokasi, diantaranya yaitu Mr. A.A. Maramis, Host Cokroaminoto, Otto Iskandarinata, Ki Hajar Dewantara, Entabrani, dan lain-lain. Suasana menjadi sangat hening. Soekarno dan Hatta dipersilahkan maju beberapa langkah dari tempatnya. Semula Soekarno mendekati mikrofon dengan suaranya yang lantang dan mantap. Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka, bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya. Kembang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk memerdekakan negeri ini. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia bebas dari penjajahan bangsa lain. Semalam, kami para pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan, dan permusyawaratan itu seia sekata berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengobarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti.
Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita. Negara merdeka, negara Republik Indonesia. Merdeka kekal dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu.